mukarramin wal mukarramat, para bapak, ibu, saudara, saudari, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa ada dalam curahan rahmat, hidayah, inayah serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, para sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, terkhusus guru kita Al-Mukarram Ustazun Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Al-Mukarram Al-Ustaz Madin Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abbas Kudi Al-Mukarram Al-Ustaz Anwar, juga kepada para ketua DKM Mushola Al-Furqan Bapak Haji Amin, ketua DKM Mushola Al-Ikhwan Bapak Muhammad, terkhusus kepada Bapak Ketua DKM Mushola Al-Asaniyah Bapak Supardi, juga kepada para hadirin hadirat Bapak Ibu, terkhusus pula kepada seluruh pemirsa YouTube channel Hamdalah TV di mana saja berada, yang semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat Pak semuanya, Ibu? Sehat semua ya? Bebas corona ya? Alhamdulillah. Inilah jikalau ketaatan dipadukan dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah jaga kita semuanya. Karena pada hakikatnya apapun yang terjadi di alam dunia ini tidak akan memberikan kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang berusaha memberikan kemanfaatan kepada kita, namun kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita semua agar dapat mengisi hari-hari terakhir dalam kehidupan kita di dunia ini dengan berbagai macam amal soleh guna dalam rangka berbekal menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, ibu, saudara-saudari, di momentum yang sangat berbahagia ini, dalam rangka halal bihalal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, shadaqatana wa shadaqatakum, kullu 'am wa antum bi khair, ja'alallahu iyana wa iyakum minal 'abidina wal faizin. Semoga Allah terima puasa kita, amin. Allah terima sedekah kita, amin. Yang wajib maupun yang sunnah. Allah terima sholat kita, amin. Yang wajib maupun yang sunnah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian diri, amin. Dan memperoleh kemenangan yang hakiki, amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa kembali merasakan nikmat ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudari, halal bihalal ini adalah istilah yang sangat unik sekali, dan ternyata faktanya adalah istilah ini hanya ada di negeri Indonesia yang tercinta ini. Kalau kita menengok ke Arab saja, ke Mekah atau Madinah saja, kalau Bapak bilang halal bihalal, di mana di sini yang ngadain acara halal bihalal, pasti nggak bakal nemu di sana. Karena istilahnya saja di sana tidak ada. Bahkan di belahan dunia manapun tidak akan temukan istilah halal bihalal. Kalau kalimat kata halalnya sih memang bahasa Arab, halal bi halal, halalun bi halalin, bahasa Arab. Tapi ketika ini dirangkai menjadi sebuah istilah yang ternyata produk asli buatan Indonesia, dan konon kabarnya penggagasnya adalah Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Soekarno, yang
Ketika itu beliau sebagai pemimpin ternyata memiliki ketawaduan diri yang luar biasa, sehingga meminta kepada seorang kiai, Kiai Haji Wahab Hasbullah kala itu, untuk menghadirkan sebuah istilah, yang mana istilah ini bersubstansi acara yang bisa merekatkan bangsa Indonesia yang kala itu berpecah secara politik, secara partai dan lain sebagainya. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah pun merangkai sebuah istilah yang mana mungkin kalau waktu itu istilahnya silaturahim udah biasa Pak. Kalau istilahnya apa namanya, ya bikin acara maaf-maafan udah biasa. Tapi kalau halal lebih halal, nah ini baru. Maka karena itu Kiai Haji Wahab Hasbullah kala itu dia menggunakan sebuah istilah yang bernama halal lebih halal, yang mana tidak sembarangan beliau mengambilnya. Beliau mengambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya berbunyi, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, ila akhir hadis. Nabi sabdakan, man kanat lahu mazlamatun, barang siapa yang memiliki perbuatan zalim, li akhihi, kepada sesama saudaranya, berbuat zalim, berbuat salah kepada sesama saudaranya. Dari segi apa? Min irdihi, dari segi kehormatan saudaranya, pernah memfitnah saudaranya, pernah mencelakakan saudaranya, pernah membuat saudaranya sakit hati, au min syai'in, atau apa saja yang berhubungan dengan kehormatan, harta dan harga diri saudaranya, maka Nabi katakan, fal yatahallalhu, maka hendaklah orang tersebut meminta halal. Orang yang punya kesalahan kepada sesama saudaranya, Nabi katakan mintalah halal. Fal yatahallalhu, tahallala yatahallalu, akar katanya halala halalu, minta halal. Minta halal. Minta halal di sini maksudnya minta maaf, saling maaf, memaafkan. Yang salah minta maaf, yang dizalimi memaafkan. Maka disebutlah istilahnya halal di halal, dari akar kata inilah diambilnya. Maka saling minta halal, saling minta maaf diambil, dikutip daripada hadis tersebut. Kalau dalam retorika bahasa Arab dan ilmu sastra bahasa Arab, kajian ilmu badi', ini disebutnya al-iqtibas. Al-iqtibas ini adalah mengutip kata atau kalimat yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, yang tidak disebutkan bahwa itu ada Quran dan hadis, digunakan untuk perkataan manusia, baik itu muqaddimah, baik itu puisi, baik itu prosa atau lain sebagainya, atau itu sebuah nama sekalipun, maka dalam kaidah tata sastra bahasa Arab disebutnya iqtibas. Maka para ulama kita iqtibas, mengutip sepenggalan kalimat yang ada dalam hadis, digunakan sebagai istilah yang kita kenal saat ini, halal di halal. Jadi kalau ngadain acara halal di halal, harus saling memaafkan dari lubuk hati yang terdalam. Jangan mukanya tersenyum, hatinya mengkerut. Ya, jangan kayak belangkon, maafnya orang Jawa ini ya. Bukan sakit lagi belangkon, bukan, maaf, tapi bentuknya depannya rata, belakangnya nonjol, jangan begitu. Enggak ngejelekin belangkon, bukan masalah itunya. Jangan sampai muka sama hati beda. Halal bihalal, salam-salaman, sampai nangis keluar air mata. Tapi beres halal bihalal, musuhan lanjut lagi, berantem lanjut lagi, marah-marahan lanjut lagi. Enggak kayak begitu. Halal bihalal ini dibuat untuk menyelesaikan pertikaian, untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menghapuskan dendam, menghilangkan salah paham. Halal bihalal tujuannya untuk menyatukan kembali ikatan-ikatan yang terputus, untuk merakatkan kembali persatuan yang berserakan. Itu halal bihalal namanya.
Jadi kalau Musola Al-Hasaniyah yang menjadi motor penggerak malam hari ini mengadakan acara halal bihalal, maka setelah halal bihalal ini tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi prasangka buruk, tidak ada lagi dendam. Karena kalau memang masih disimpan dalam hati, maka yang model begitu halal bihalalnya cuman seremonial doang. Bisa dipahami ini? Ini ngomong di kenceng begini ya. Bawaan orang lapar begini dia. Nah ini Pak ya. Nah ini sekelumit tentang halal bihalal. Nah ini sedikit saja menengok sejarah dan makna daripada halal bihalal. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya yang paling penting saat ini adalah kita sudah melewatkan Ramadan. Maka kini kita berada di bulan pasca Ramadan, yaitu Syawal. Di bulan Syawal ini ada penyakit namanya sindrom Syawal. Sindrom Syawal. Sindrom Syawal ini lebih bahaya daripada corona, Pak. Corona mah nggak ada apa-apanya. Kenapa? Sindrom Syawal ini orang sudah mulai mengendur. Ibarat Ramadan kemarin nanjak, di bulan Ramadan itu kita sampai kepada puncak keimanan kita. Kita berada di puncak ibadah kita, puncak kerajinan kita. Nah, ketika Syawal datang, tiba-tiba kita menghadapi turunan. Ada yang turunnya pelan-pelan, srodot, ibadahnya mulai merosot pelan-pelan. Tadiannya ke masjid, rajin enggak. Kuat puasa seharian. Ini mah baru jam 10. Waduh, udah gemeteran badannya. Iya. Kuat tarawih 23 rakaat. Tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat beragama puasa. Mulai merosot. Ada yang enggak merosot langsung terjun bebas. Di puncak nih langsung terjun bebas. Nih, pula langsung ke bawah. Berubah drastis. Yang begini taatnya tahunan. Ada dua tipikal orang ibadah. Ada yang disebut Ramadhani, ada yang disebut dengan Rabbani. Hamba yang Rabbani adalah hamba yang menyembah Allah dengan istiqomah di mana saja, kapan waktunya, tak pandang waktu dan tempat. Itu Rabbani namanya. Mau bulan apa kek, mau kondisi bagaimana kek, tetap ibadah. Itu Rabbani namanya. Ada yang namanya Ramadhani. Siapa yang Ramadhani? Ya. Orang yang kalau di TV udah mulai muncul iklan marjan nih, udah mulai takwanya mulai muncul di ibadahnya. Udah mulai soleh. Kenapa? Udah ada iklan marjan nih. Udah mau puasa nih. Nih model begini. Apakah itu jelek? Tidak jelek, tapi kurang bagus. Kenapa? Kenapa ibadah kepada Allah itu harus tahunan? Apakah kita jadi hamba Allah itu hanya pada bulan Ramadan saja? Bukankah kita menjadi hamba Allah itu sepanjang hidup kita? Mengapa kita membeda-bedakan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya? Maka sindrom Syawal terjadi saat ini. Malam ini adalah malam 15 Syawal. Malam ini adalah malam 15 Syawal. Pertengahan Syawal ini malam. Saya tanya, udah ada yang puasa Syawal belum? Siapa yang belum undangnya? Yang jawab belum, yang di luar doang. Berarti yang di dalam ini alhamdulillah belum semua. Ini udah setengah bulan Syawal. Udah mau habis, udah setengahnya kelar. Bapak, jadi pas kalau Ramadan ini ada 6 amalan yang kudu tetap kita jaga nih. Kenapa? Karena 6 amalan ini adalah lanjutan daripada Ramadan. Kelanjutan daripada Ramadan. Hamba Allah, Pak, ciri-ciri tanda diterimanya ibadah. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan ciri-ciri orang ibadahnya diterima setelah dia melakukan satu ibadah, maka dia bersemangat untuk melanjutkan ibadah yang berikutnya. Saya ulangi, ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah adalah setelah melakukan satu ibadah, maka dia bersemangat untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Kita selesai puasa Ramadan 1 bulan penuh.
Maka kalau ada semangat pada diri kita untuk lanjut puasa di bulan Syawal 6 hari, maka itu cara ciri tanda insya Allah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang tetap semangat, dia habis ibadah pengen ibadah lagi, nggak mau kendor ibadahnya, ini ciri-ciri ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, kita modal begitu apa enggak? Berarti kita wajib ngaji kan di malam. Kita wajib ngaji di malam. Iya, gitu Pak. Nah ini, makanya ayo. Ini Syawal masih insya Allah 15 hari lagi. Yang pertama, ayo puasa 6 hari Syawal. Kenapa puasa 6 hari Syawal? Biar genap 1 tahun kita puasa. Nabi sabdakan bahwa orang yang puasa Ramadan 1 bulan lanjut dengan Syawal 6 hari, maka pahalanya seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Kok bisa kan cuma 36 hari? Ya, umat ini diberikan oleh Allah keistimewaan amalnya dilipat gandakan 10 kali lipat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka baginya balasan 10 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa 30 hari Ramadan tambah 6 hari Syawal, 36 hari. Tadi umat Nabi Muhammad dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 36 kali 10 berapa Pak? 360 hari berarti. Sedangkan dalam tahun Hijriah jumlah hari itu adalah 360 hari. Karena Hijriah adalah 31 ya. 360 hari dalam kalender Hijriah. Berarti orang yang puasa Ramadan 30 hari 1 bulan plus 6 hari Syawal, dia sudah dapat pahala seperti orang yang pahala setahun penuh. Sanggup puasa tahun penuh? Agak belum. Amal kita ya kira-kira. Oh iya ya, ternyata kita banyak lemahnya sekali ya. Makanya wajib ngaji kita nih ya. Biar apa? Minimal tersadarkan. Bapak-bapak ini bukan nggak ngerti, bapak paham semuanya. Cuman saya sekedar mengingatkan, barangkali ada yang lupa. Na'udzubillah, jangan sampai ada yang gagal paham. Begitu ya. Insya Allah semuanya paham. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terbiasa puasa Ramadan, biasakan puasa sunnah yang lainnya. Ya Pak ya? Biasakan puasa sunnah yang lainnya. Kan sudah sekolah 1 bulan penuh kita di madrasah Ramadan. Kita dilatih 30 hari puasa, maka saatnya kita terapkan di bulan-bulan berikutnya. Ayo biasakan puasa sunnah. Nggak banyak kok. Dari 30 hari kita disunahkan cuma 8 atau sampai 11 hari saja. Senin Kamis plus puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. 8 tambah 3 11 hari. Berarti kita kagak puasanya sebanyak 19 hari. Banyakkan puasa, banyakkan kagak puasanya. Kagak puasanya itu pun yang puasa sunnahnya kok. Satu yang dua. Yang ketiga, kita udah terbiasa sholat sunnah malam kemarin taraweh. Bahkan ajib, mendadak jadi kuat semuanya. Ya enggak? 23 rakaat yang di bulan-bulan sebelumnya boro-boro 23 itu. Tapi ini mampu 23 rakaat dalam waktu 20 menit selesai. Ada yang 10 menit. Ada di Jawa yang 7 menit beres 23 rakaat. Dahsyat gitu. Macam-macam dah. Pokoknya tergantung supirnya dah, masing-masing dah. Yang penting ibadah semuanya. Ini sholat sunnah udah dididik kita 1 bulan. Kemana pendidikan itu? 1 bulan penuh. Maka yang ketiga ya, kita biasakan puasa sunnah. Biasakan puasa sunnah. Yang keempat, kita dididik di bulan puasa mudah banget membaca Al-Quran. Saya yakin di sini banyak yang khatam Quran waktu Ramadan kemarin. Kelihatan dari muka-mukanya ini. Tidak usah dibacain di sini. Halo, ini rekam di YouTube. Masya Allah, baca Quran
jadi rajin, yang sejus, yang buat jus, masya Allah. Kemana semangat itu? Kemana semangat membaca Al-Quran itu? Yang keempat, yang kelima, di bulan Ramadan tidak bisa dipungkiri orang semangat betul dalam bersedekah, berlomba-lomba memberi sedekah, betul. Luar biasa kelihatan banget di situ dermawannya umat Islam. Bahkan umat-umat yang lain mengakui bahwa sedekah, bahwa pemberian terbesar sedunia, sumbangsih terbesar sedunia adalah yang dilakukan umat Islam pada saat Ramadan. Bayangkan 2,5 kilogram beras dikalikan sejumlah umat Islam di muka bumi ini. Bayangkan 2,5% zakat harta dikeluarkan oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Mana ada donasi yang sebesar itu? Mana ada sumbangsih yang sebesar itu? Tidak ada, saudara. Makanya kemana semangat bersedekah itu? Ya, mari kita pertahankan semangat itu. Mari tetap berbagi kepada sesama. Mari kita pikirkan nasib saudara-saudara kita, tetangga kita. Jangan sampai perut kita kenyang, tidur kita tiba, tapi di sebelah rumah kita tetangga kelaparan. Ada anak yatim yang menangis kesedihan karena butuh turun tangan kita semuanya. Yang kelima, dan di seluruh yang 5 ini intinya adalah yang keenam, jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu, karena yang 5 ini tidak ada artinya kalau yang keenam ini gak dijaga. Jaga sholat 5 waktu, Bapak Ibu Saudara saudari sekalian. Tidak ada artinya amal kebaikan yang lain kalau sholatnya kagak dijaga, kalau sholat 5 waktunya kagak dipelihara. Mengapa demikian? Ayo sedikit kita lihat sebuah hadis dari kitab Irsyadul Ibad, halaman ke-26, katakan Darul Kutub Islamiyah Beirut. Dikatakan di sini sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim dari kitab Al-Mustadraknya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salatul khamsu. Kewajiban yang paling pertama difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku adalah salat 5 waktu. Catat baik-baik, salat 5 waktu. Wa awwalu yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu. Kewajiban pertama adalah salat 5 waktu. Yang kedua, amal yang paling pertama diangkat, diterima, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kemudian wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Dan amal yang paling pertama akan ditanya oleh Allah, dimintai kita oleh Allah pertanggungjawabannya adalah salat 5 waktu. Allah nggak tanya puasa Syawal kita, Allah nggak tanya puasa sunnah kita, Allah nggak tanya salat sunnah kita, Allah nggak tanya sedekah bahkan haji kita. Tapi yang paling pertama Allah tanya salat 5 waktu kita, bagaimana kita ngejalaninnya. 5 Pak, bukan 4. 5 Pak, bukan 3. 5 Pak. Johor sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh kelewat mulu. Jangan di alasan Pak. Sama. Iya, semua orang capek sama. Apalagi Ustaz pulang di 2 malam. Semua capek, tapi jangan jadi alasan. Walaupun kesiangan itu udur, tapi kalau jadi kebiasaan, lama-lama malaikat mencatat apa begel juga. Kesiangan alasannya ya. Pegel juga malaikat lama-lama nyatetnya. Ini saudara sekalian, 5 waktu dijaga nih. Ini yang bakal Allah tanya duluan nih. Baik sholatnya, baik amal yang lainnya. Selamat sholatnya, selamat amal yang lainnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian, faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullah tabaraka wa ta'ala, unzuru hal tajiduna li'abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha ma naqsa min al-fardh. Maka tatkala diperiksa sholat, ini kejadian di yaumul kiamah nih Pak ya. Nah, tahu kita nih, di bawah kejadian ini. Pas diperiksa ini orang sholatnya ternyata ada kekurangannya. Ya, sholatnya ada kekurangannya, entah meninggalkannya karena sengaja atau entah melakukannya tanpa ilmu, ya merasa
sholatnya sudah benar, enggan untuk belajar, ada pengajian, ada kajian fikih, ada ustadz ngajari, nggak mau hadir, nggak mau denger, nggak mau ngamalin, banyak kekurangannya, maka Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, coba malaikat diperiksa, ada nggak sholat sunnahnya? Coba lihat, ada nggak sholat sunnahnya? Periksa, ada nggak sholat sunnahnya? Kenapa demikian? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau katakan bahwasanya 70 yang sunnah ini berkedudukan sama dengan satu yang fardu. 70 amalan sunnah sepadan dengan satu amalan fardu. Kalau kita makin banyak sunnahnya, sholat sunnahnya sering, banyak, maka satu fardu yang kekurangan bisa ditambal, bisa ditamplok sama sholat sunnah kita. Tuh kekurangannya. Penting sunnah Pak, buat nambelin bolong-bolong yang wajib tuh. Sunnahnya dilihat. Itu yang pertama. Kemudian, wanzuru fi siyami 'abdi syahr Ramadan. Wahai malaikat, coba lihat bagaimana hambaku puasa Ramadannya. Bener apa kagak? Jangan-jangan sahur ikut sahur, buka ikut buka, tapi puasanya kagak. Di sini begadang begitu. Hongkong. Fa in kana dhayya syai'an minhu fanduru hal tajiduna li 'abdina filatan min siyami tutimmuna biha ma naqsa min as-siyam. Kalau memang ada puasa Ramadan yang kurang, hai malaikat, coba lihat dia melaksanakan puasa sunnah enggak? Periksa, coba periksa. Periksa puasa sunnahnya, lihat. Ternyata ini orang puasa sunnahnya rajin, Senin Kamisnya kagak kelewat, Ayyamul Bidnya dia rajin, Arafah, Asyura, Tasu'a dia puasa, maka puasa-puasa itulah yang akan menyempurnakan puasa Ramadan kita. Masya Allah, ini baru kejadian Pak. Nabi sampaikan demikian. Nabi berkata lagi, wanzuru fi zakat. Allah berfirman, wanzuru fi zakati 'abdi, fa in kana dhayya syai'an minha fanzuru hal tajiduna li 'abdina filatan min sadaqati tutimmuna biha ma naqsa min zakat. Berikutnya, hai malaikat. Ini firman Allah. Coba lihat zakatnya, zakat wajibnya. Sedekah dua apa ya? Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat mal dan zakat fitrah. Selebihnya sunnah. Coba lihat zakatnya, coba lihat sedekah wajibnya. Oh, ya Allah, ada kekurangannya. Coba sekarang periksa, dia pernah nggak sedekah sunnah yang lainnya? Nah, sedekah sunnah kita menutupi kekurangan sedekah wajib kita. Nah, ini kenapa saya katakan tadi perlu, ya Pak ya. Kalau kita sudah terbiasa puasa Ramadan, jangan tinggalkan puasa sunnah. Kalau kita sudah terbiasa ditarbiyah dalam Ramadan, jangan tinggalkan sholat sunnah. Jangan tinggalkan sedekah sunnah, jangan tinggalkan bacaan Quran, karena itu sangat berarti nanti di yaumil qiyamah untuk kita semua. Pak, kalau ngandelin yang wajib aja, jangan terlalu pede Pak. Jangan-jangan kewajiban kita banyak yang kurang benar. Saya bukan takut-takutin Pak ya, kan kemungkinan besar kita. Kemungkinan besar, ada kemungkinan maksudnya ibadah yang wajib kita banyak keteledorannya, banyak kekurangannya, maka bantu dengan yang sunnahnya. Gitu kira-kira. Nah ini. Kemudian Nabi sabdakan di sini, wa man tahawana 'anis sholati 'aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Barang siapa yang menyepelekan salat, maksudnya nyepelein, mengakhir-akhirkan waktunya atau males melaksanakannya, maka orang seperti ini disiksa oleh Allah dengan 15 siksaan. Ini kesimpulan malam ini Pak ya. Ini buat oleh-oleh nih, buat pulang kita semuanya Pak ya. Ingat baik-baik, orang yang menyepelekan salat disiksa dengan 15 siksaan oleh Allah. Sittatin fid dunya, 6 siksaan waktu di dunia. Wasalasatin indal maut, yang 3 siksaan ketika sakaratul maut. Wasalasatin fi qabrihi, yang 3 siksaan di dalam kuburnya. Wasalasatin inda khurujihi minal qabri, dan yang 3 siksaan lagi saat dibangkitkan dari alam kuburnya. Total 15 siksaan. 6 di dunia, 3 sakaratul maut, 3 dalam kubur, 3 siksaan ketika bangkit dari kubur. Mana yang 15 itu? Yang 6 di dunia. Yang pertama, yunzalul barakatu min umrihi. Yang pertama, diangkat keberkahan umurnya oleh Allah. Dicabut keberkahan umurnya oleh Allah. Orang yang gampang ninggalin sholat, umurnya gak berkah.
Walaupun sampai tua umurnya misalkan, tapi kalau kagak sholat kagak berkah umurnya. Tapi walaupun masih muda itu orang, udah meninggal dunia, tapi diisi dengan ibadah, diisi dengan sholat, berkah walaupun mati muda. Berkah umurnya walaupun mati muda. Habib luar Batam, Al-Habib Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Idrus, luar Batam, meninggal usia 33 tahun ya, Ustaz Madin ya. 33 tahun Pak. Udah meninggal. 33 tahun, belum sempat kawin. Kawin dong, nikah. Lu kita kawin tuh. Ya bapak lu. 33 tahun meninggal. Tapi lihat keramatnya. Jangankan muslim, saya sempat berjumpa Pak ketika ziarah ke sana. Orang-orang Tionghoa, para encek-encek yang ada di sono ikut ziarah ke makamnya Habib luar Batam, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Ikut, kenapa? Saya sempat nanya sama si engkau itu, kok mari kok ada apa? Kayak ini orang suci, dia suci dia. Bukan orang soleh, ini orang suci, ini orang baik. Jadi orang Cina saja, orang Tionghoa aja Pak mengakui kesolehan, kesucian beliau. Bayangkan itu. Usianya 33 tahun, meninggal berkah umurnya. Nah sekarang orang yang kagak sholat, walaupun sampai tua bangka umurnya, kalau kagak sholat kagak berkah umurnya. Maafin Pak ya. Kenapa jadi begini ngomongnya? Makanya panitia kalau nyuruh saya ceramah suruh makan dulu dulu di sini. Enggak, saya cuma bacain hadis doang ini Pak ya. Satu, yang kedua siksaannya yumha siyamas shalihin min wajhi. Yang kedua, dihapus tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Mukanya enggak dikasih sama Allah sinar orang-orang yang soleh, dibuat surem, dibuat orang agak demen, agak resep melihatnya. Kenapa? Sinar bekas kesolehan dicabut dari wajahnya. Yang kedua, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'jurullahu alaih. Yang ketiga, Allah tidak akan memberikan pahala untuk amal perbuatan yang selain sholat. Kenapa? Sholatnya jelek, yang lain ikut jelek. Gara-gara sholatnya jelek, amal yang lain jadi jelek tuh. Itu gara-gara itu. Kalau kita nih sedekah tapi nggak sholat, nanti sedekah kita berefek tuh. Kenapa? Karena nggak sholat. Kita berbuat baik sama orang tapi nggak sholat, nanti ada efeknya itu. Kenapa? Kuncinya sholat. Kuncinya sholat. Walaupun baik, bagaimana juga kalau nggak sholat, tuh lihat nih hukumannya. Di dunia sama Allah, amalan yang lainnya nggak dikasih pahala. Kenapa? Karena kagak sholat. 3. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'u ilal sama. Doanya nggak terima sama Allah. Pantesan sama ini minta ya Allah ini nyalok agak basi-basi ya Allah nyalok ini. Agak menduk-menduk nyalok ikut. Agak sholat. Nyalok gagal mulu ya Allah. Yang kelima, laisa lahu haqqun fi du'a'i shalihin. Yang kelima, kagak dapat bagian doanya orang-orang yang saleh. Ya, ingat dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan dari Allah, keberkahan dari Allah untuk kami kata Nabi dan untuk hamba-hambaku yang soleh. Siapa tuh hamba-hamba yang soleh? Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Maka kalau dia agak sholat, kagak kebagian doanya orang-orang soleh yang setiap waktu baca itu doa. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa apa? Dibaca oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Itu mengalir buat kita pahalanya kalau kita jadi orang soleh. Kalau nggak sholat, kagak kebagian. Enak. Yang keenam, yardudu ilan nas, dibenciin orang. Gampang dibenciin orang. Kenapa? Nggak ada cahaya salat. Kalau orang sholat, insya Allah ngademin orang lain. Insya Allah itu di dunia. Kadang di sakaratul mautnya. Pertama, annahu yamutu dzalilan. Ketika nanti orang yang kagak pernah sholat
dia menghadapi sakaratul maut, maka ai annahu yamutu dzalilan, matinya dalam kondisi yang hina. Mati dalam kondisi hina. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita sering lihat di YouTube tuh, ada aki-aki lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal di atas tuh. Ada orang habis ajar salat sunnah qabliyah, sujud agak bangun lagi. Ya Allah, nikmat apa tuh begitu? Kenapa? Sering sujud, sering baca Quran, sering ngaji, sering sholawat, sering zikir. Orang meninggal sesuai dengan apa yang sering dia lakukan di dunianya. Cekih. Skakman. Strike. Ya. Cekih. Jangan Pak, ya. Enggak. Saya nggak bilang jelek Pak ya, kagak. Nggak bilang jelek. Yang jelek itu kita mancing, main catur, main gaplek, bikin lalai sama Allah, itu yang jelek. Itu hobi masing-masing. Saya nggak mau resek sama hobi orang, silakan. Awas, sama aku resek banget dah itu. Awas, saya jangan direse-resein ya. Saya nggak resek sama hobi bapak-bapak, silakan. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dengan perbuatan itu lalai sama Allah dan yang faktanya bikin lalai. Bayangin kalau ketika itu lewat Israel, Nggak ya? Semua cedak itu menang gak? Nah, lagi begini, dia nggak bagus lagi. Bayangin itu. Jadi muda-muda ya. Ada. Ini mah kata hadis ya, bukan kata saya ya. Iya. Bang Yadi seneng banget ya. Kayaknya dendam banget ya. Yang pertama, yang kedua, yamutu ja'ian, ya meninggal dalam kondisi lapar. Loh, bisa ya? Iya. Orang yang sering melalaikan sholat nanti sakaratul mautnya kondisinya lapar. Laparnya bukan lapar pengen makan minum, bukan. Laparnya lapar maknawi, bukan hakiki, Pak. Yang dikasih makan apa aja nggak bakal kenyang, bukan lapar itu. Yang ketiga, yamutu hadsyanan, bukan cuma lapar tapi dalam kondisi haus, lapar dan haus. Bahkan dikatakan di sini, jikalau saja seluruh air yang ada di lautan dituangkan ke mulutnya, nggak akan hilang hausnya. Berarti bukan haus dan lapar itu maksudnya. Orang ini memang disiksa oleh Allah sakaratul mautnya, haus, lapar gara-gara nyepelein sholat. Sakaratul maut. Kemudian ada pun di kuburnya, di dalam kuburnya, tanggung Pak ini lagi. Panas-panas di bareng-bareng ini ya. Yudayyiqu alaihi al-qabru hatta takhtalifa dahu. Yang pertama, dalam kubur, orang yang meremehkan sholat. Yang pertama, Allah akan sempitkan liang kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya bersilangan. Bandeng presto sampai lunak tulangnya. Ikan empuk enak. Lah model kita empuk. Tuh, satu. Kayak apa tuh sempitnya kuburan sampai tulang rusuk kita aja bersilangan. Sampai tulang rusuk kita bersilangan, berarti sempit luar biasa tuh kuburan. Ya Allah. Satu. Yang kedua, yang nyepelein sholat, yuqadu alaihi al-qabru naran, maka Allah nyalakan api di dalam kuburnya, yataqallabu alal jimari lailan wa naharan, maka siang dan malam dia akan berguling-guling di atas bara api. Bapak kalau buka YouTube dulu ya, itu ada apa? Ada kuburan yang meledak. Oh, kuburan yang mengeluarkan api. 7 kuburan yang mengeluarkan api on the spot. Iya. Mana hidup Pak? Coba lihat. Allah alam itu kita nggak tahu, tapi di dunia Allah lihatin tuh. Allah alam kita nggak tahu itu apa dalamnya. Tapi lihat, itu api-api nyembur ke alam kita, alam dunia ini, dari liang kubur nyembur ke atas.
Dan kalau kita korelasikan dengan hadis ini, boleh jadi memang hukuman buat orang yang nyepelein sholat, yang kuburnya dinyalain api sama Allah. Siang malam dia limpang di atas bara api. Boleh. Yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi subhana ismu syujarul aqrab. Orang yang nyepelein sholat kagak yang bisa nih ya. Dah ngajinya serem ini mah ya. Dikasih syujarul aqrab. Apa itu syujarul aqrab? Ainahu min narin, matanya dari api neraka, wa azfaruhu min hadidin, dan kuku-kukunya dari besi api neraka. Kullu dzufrin masiratun yaumin, setiap panjang satu kukunya perjalanan sehari semalam. Kepalanya ada 7. Kalau satu kepala nongol ke atas bumi, dia napas satu kali, semua pohon di dunia kering semuanya. Kayak apa tuh ular? Dia bangkit sekali, waces gitu, kering semua di bumi. Itu sudah ulako. Buat siapa itu? Buat yang nyepelein salat. Apa dia kata? Ana syujaul aqra. Aku ini syujaul aqra, kata dia. Amarani Allahu an adriba ala tadyi'i salati subhi ila isyak. Kata syujaul aqra, aku ini diperintah Allah untuk memukul kamu karena kamu sering nyepelein sholat subuh, bangunnya kesiangan dulu. Nah, ini bab kesiangan nih. Kata sejauh akro, kamu sering nyepelein subuh. Kamu sering nyepelein subuh, padahal dengar suara adzan, selimut ditarik, baru adzan. Nah, kamu yang sering begitu, kata sejauh akro, aku diutus untuk memukul kamu. Aku diutus untuk memukul kamu. Sekali pukul 70 hasta mendem ke perut bumi. Satu hasta itu 60 cm. 70 kalikan 60 cm, ambles di dalam perut bumi. Ngongol lagi. Kamu sholat johornya sering ditunda-tunda, kelewat sama waktu asar, pukul lagi. Ngongol lagi. Kamu sholat asarnya masih di perjalanan, pukul lagi. Kamu maghribnya kecapean, belum mandi, belum ngapain, pukul lagi. Kamu isanya ketiduran, hantem lagi. Habis Pak, 70 hasta, ambles berduri, nggak ada. Sakitnya bertahan sampai hari kiamat. Sekali pukul, sakitnya nggak hilang sampai hari kiamat. Bayangin kalau dipukulnya setiap hari, sakitnya berlipatan ganda terus sampai hari kiamat. Saya ngejelasin aja bingung, itu gimana sakitnya? Nggak hubungannya. Ya, ini ketika di dalam kubur. Nah, ketika dibangkitkan nanti di alam barzakh, Bapak sekalian, maka orang tersebut yang suka nyepelein sholat hukumannya 3. Yang pertama, syiddatul hisab. Hisabnya dipersulit sama Allah. Hisabnya dipersulit. Apa sih hisab? Persidangan, Pak. Audit, hitung-hitungan audit amal kita. Nanti bakal dihisab. Ya, kalau sidang di dunia banyaknya dimanipulasi, jangan harap sidang di yaumil kiamah bisa disogok Allahnya. Kalau hakim-hakim zaman sekarang ini mungkin bisa dibeli dengan harga dunia, tapi nanti di yaumil kiamah persidangan sebenarnya, wahai orang-orang yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai hakim, nanti kau akan dihakimi oleh yang menghakimi di yaumil kiamah nanti. Yang pertama. Yang kedua, wasyuktur rabbi, dibenci Allah. Orang yang melalaikan sholat dibenci Allah. Kenapa dibenci Allah? Ada orang, Pak, berbuat dosa tapi bukan dosa sholat. Allah masih mandang dia dengan rasa cinta. Kalau dipandang dengan rasa sayang oleh Allah, semua dosanya hapus. Kenapa? Karena Allah pandang dia dengan rahmatnya. Tapi orang yang nyepelein sholat, Allah pandang dia dengan pandangan kebencian. Yang mandang Allah, Pak. Hakimnya Allah dipandang. Nah, ini orang nih, gua kasih nikmat di dunia, ada sholat-sholat. Dipandang dengan pandangan kebencian. Jangan harap bisa selamat dari kebenciannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa dukhulun nar. Nah, inilah finalnya. Orang yang nyepelein salat, nasibnya dukhulun nar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Bapak, 15 siksaan, 6 di dunia, 3 sakaratul maut, 3 di liang kubur, 3 nanti dibangkitin.
Kalau orang yang berpikir, orang yang punya hati dan perasaan, orang yang takutnya kepada Allah semakin meningkat, tentu dibacakan dan mendengar tentang kabar ini pasti akan berubah dirinya dengan segera. Karena yang mengucapkan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita agak percaya, berarti kita nggak percaya sama Nabi. Kalau nggak percaya sama Nabi, berarti nggak percaya sama Allah. Kalau nggak percaya sama Allah, berarti kufur itu orang. Nah, ini Nabi kita yang bilang. Karena itu, mari semangat Ramadan, jangan kendor. Ya, ingat Id ini buat orang yang laisa liman labisal jadid wala akalal qadim. Id itu bukan untuk orang yang memakai pakaian yang serba baru dan memakan makanan yang serba nikmat. Lakinnal Id liman ta'atuhu tazid wa khafal wa'id. Akan tetapi Id yang sebenarnya, Id yang sesungguhnya adalah mereka yang setelah Ramadan taatnya semakin bertambah, semangat ibadahnya semakin bertahan, bahkan semakin meningkat, wa khafal wa'id, dan semakin rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Nah, kalau kita makin merosot takwanya, taatnya, dan makin berani sama Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan salat dan melanggar perintahnya, maka kita bukan orang-orang yang termasuk mendapatkan hikmah daripada Idul Fitri, bukan minal aidina wal faizin, bukan. Karena al-aidina wal faizin adalah orang-orang yang kembali kepada kesucian dirinya dan memperoleh kemenangan dengan syarat tetap menjaga ketaatan dan takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf Pak ya, kalau yang namanya omongan nggak bisa dicegah Pak ya. Saya yakin ini banyak yang menyinggung perasaan. Sengaja ya makan belum apa-apa kita ini ya. Iya tadi. Jadi nanti kita maaf-maaf. Kalau omongan sengaja saya habis-habisin omongannya. Karena sebentar lagi kita mau maaf-maafkan ya. Kita mau salaman. Jadi maafin kalau saya banyak yang menyinggung perasaan. Ya, semoga tidak ada sedikit pun niatan, tapi sebetul-betulnya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena sayang saya kepada saudara-saudara saya, karena saya ingin bersama dengan Bapak, Ibu, saudari semuanya masuk surga bareng-bareng. Insya Allah di dunia kita ngumpul, di akhirat kita ngumpul bareng lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.